Tidak usah yang kebakaran jenggot sekarang malah yang seolah-olah merasa gitu loh. Yang kebakaran jenggot siapa? Yang cuit-cuit nggak karuan di media. Jadi menurut Anda reaksi terlalu berlebihan? Berlebihan dong. Nge-tweet tidak yang salah. Ini negara demokrasi. Orang boleh-boleh saja men-tweet apa saja, dan tweetnya adalah tweet yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Bentuk penghinaan terhadap presiden. Sedikit pun nggak ada jejak yang membanggakan. Yang ada dia sering jadi bulian di media sosial. Pakar telematika Roy Suryo kembali menjadi sorotan seusai mengunggah foto stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Jokowi. Saya sih berharap semoga polisi bisa cepat menangani penghinaan agama ini. Secepat polisi menangani penghinaan terhadap agama Islam. Terlepas dari kontroversinya, sosok Roy Suryo ternyata pernah menjabat sebagai menteri. Kenapa dulu SBY bisa mengangkat Roy Suryo sebagai menteri? Itulah yang bikin saya nggak paham. Apa sih yang dilihat oleh SBY dulu waktu menjadikan Roy Suryo menteri? Ini memang bahasa yang ditulis di Twitter ini cukup kritis ya, sah-sah saja gitu, sah-sah saja gitu. Kritik apa yang kau bilang? Kritik dari Jokowi. Di mana kau tunjuk kritiknya? Kita dengarkan dulu. Ini bentuk penghinaan terhadap presiden. Menghina itu tidak ada solusi. Menghina Roy Suryo, orang yang penuh dengan pencitraan dan minus kemampuan kerja. Yang kita tahu semua, kalau ada video esek-esek viral di media sosial, Roy Suryo lah yang muncul paling depan seolah dialah ahlinya. Apakah presiden boleh dihina? Jawaban saya adalah tidak. Karena dia presiden? Bukan. Karena saya dan presiden sama-sama manusia. Jadi saya setuju bahwa presiden tidak untuk dihina. Saya setuju. Seorang menteri bisa nggak hafal lagu kebangsaan kita. Dan jejak genital itu terus beredar sampai sekarang menjadi catatan hitam buat Roy Suryo waktu dia bikin sensasi di media sosial. Coba saja Roy Suryo kepalanya atau wajahnya diedit pakai gambar panci. Apa dia juga akan tertawa senang? Dihina ya, apalagi presiden. Apa yang dikatakan Hudori betul. Apa itu bukan menghina saja, mengancam simbol negara. Betul apa yang dikatakan Hudori. Bagi teman-teman tuh yang tersinggung, monggo silahkan nanti kalau dilaporkan biarkan hukum aja yang bicara, nggak apa-apa, kan hidup demokrasi. Saya izin untuk menyampaikan bahwa sekarang ini kalau kita berpendapat, apapun pendapatnya harus didasari oleh alat bukti yang ilmiah dan saintifik. Saya mau bisa saja itu dipidanakan, tapi sampai detik ini tersebut yang tidak saya lakukan. Meskipun ia telah memberikan klarifikasi bahwa foto tersebut bukan dibuat olehnya, ia terancam dipolisikan. Denny menilai Roy kerap mencari sensasi agar namanya tetap eksis di media sosial. Roy Suryo memang orang yang penuh dengan pencitraan, minus kemampuan kerja. Semakin kesini semakin kelihatan, hanya cari sensasi di media sosial supaya namanya tetap ada, ujarnya. Komentar miring tentang Roy Suryo itu disampaikan di tengah kasus dugaan penistaan agama Buddha sekaligus menghina Jokowi tengah ramai diperbincangkan publik. Hal itu terjadi lantaran Roy Suryo mengunggah meme stupa Candi Borobudur yang diedit menjadi wajah Jokowi. Roy sendiri menegaskan bahwa bukan dia yang membuatnya tersebut. Ia hanya mengunggah ulang. Dilihat dari akun Twitternya, Roy Suryo memposting tersebut sudah tidak ada lagi di laman media sosialnya. Pakar telematika Roy Suryo kembali menjadi sorotan seusai mengunggah foto stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Jokowi. Saya sih berharap semoga polisi bisa cepat menangani penghinaan agama ini. Secepat polisi menangani penghinaan terhadap agama Islam. Terlepas dari kontroversinya, sosok Roy Suryo ternyata pernah menjabat sebagai menteri. Kenapa dulu SBY bisa mengangkat Roy Suryo sebagai menteri? Itulah yang bikin saya nggak paham. Apa sih yang dilihat oleh SBY dulu waktu menjadikan Roy Suryo menteri?
Ini memang bahasa yang ditulis di Twitter ini cukup kritis ya, sah-sah saja gitu, sah-sah saja gitu. Kritik apa yang kau bilang kritik dari Jokowi? Di mana kau tunjuk kritiknya? Kita dengarkan dulu. Ini bentuk penghinaan terhadap presiden. Menghina itu tidak ada solusi. Menghina. Roy Suryo, orang yang penuh dengan pencitraan dan minus kemampuan kerja. Yang kita tahu semua, kalau ada video esek-esek viral di media sosial, Roy Suryo lah yang muncul paling depan seolah dialah ahlinya. Apakah presiden boleh dihina? Jawaban saya adalah tidak. Karena dia presiden? Bukan. Karena saya dan presiden sama-sama manusia. Jadi saya setuju bahwa presiden tidak untuk dihina. Saya setuju. Seorang menteri bisa nggak hafal lagu kebangsaan kita. Dan jejak genital itu terus beredar sampai sekarang menjadi catatan hitam buat Roy Suryo waktu dia bikin sensasi di media sosial. Coba saja Roy Suryo kepalanya atau wajahnya diedit pakai gambar panci. Apa dia juga akan tertawa senang? Dihina ya, apalagi presiden. Apa yang dikatakan Hudori betul. Apa itu bukan menghina saja, mengancam simbol negara. Betul apa yang dikatakan Hudori. Bagi teman-teman tuh yang tersinggung, monggo silahkan nanti kalau dilaporkan biarkan hukum aja yang bicara, nggak apa-apa, kan hidup demokrasi. Saya izin untuk menyampaikan bahwa sekarang ini kalau kita berpendapat, apapun pendapatnya harus didasari oleh alat bukti yang ilmiah dan saintifik. Saya mau bisa saja itu dipidanakan, tapi sampai detik ini tersebut kan tidak saya lakukan. Meskipun ia telah memberikan klarifikasi bahwa foto tersebut bukan dibuat olehnya, ia terancam dipolisikan. Denny menilai Roy kerap mencari sensasi agar namanya tetap eksis di media sosial. Roy Suryo memang orang yang penuh dengan pencitraan, minus kemampuan kerja. Semakin kesini semakin kelihatan, hanya cari sensasi di media sosial supaya namanya tetap ada, ujarnya. Komentar miring tentang Roy Suryo itu disampaikan di tengah kasus dugaan penistaan agama Buddha sekaligus menghina Jokowi tengah ramai diperbincangkan publik. Hal itu terjadi lantaran Roy Suryo mengunggah meme stupa Candi Borobudur yang diedit menjadi wajah Jokowi. Roy sendiri menegaskan bahwa bukan dia yang membuatnya tersebut. Ia hanya mengunggah ulang. Dilihat dari akun Twitternya, Roy Suryo memposting tersebut sudah tidak ada lagi di laman media sosialnya. Pakar telematika Roy Suryo kembali menjadi sorotan seusai mengunggah foto stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Jokowi. Saya sih berharap semoga polisi bisa cepat menangani penghinaan agama ini. Secepat polisi menangani penghinaan terhadap agama Islam. Terlepas dari kontroversinya, sosok Roy Suryo ternyata pernah menjabat sebagai menteri. Kenapa dulu SBY bisa mengangkat Roy Suryo sebagai menteri? Itulah yang bikin saya nggak paham. Apa sih yang dilihat oleh SBY dulu waktu menjadikan Roy Suryo menteri? Ini memang bahasa yang ditulis di Twitter ini cukup kritis ya, sah-sah saja gitu, sah-sah saja gitu. Kritik apa yang kau bilang kritik dari Jokowi? Di mana kau tunjuk kritiknya? Kita dengarkan dulu. Ini bentuk penghinaan terhadap presiden. Menghina itu tidak ada solusi. Menghina. Roy Suryo, orang yang penuh dengan pencitraan dan minus kemampuan kerja. Yang kita tahu semua, kalau ada video esek-esek viral di media sosial, Roy Suryo lah yang muncul paling depan seolah dialah ahlinya. Apakah presiden boleh dihina? Jawaban saya adalah tidak. Karena dia presiden? Bukan. Karena saya dan presiden sama-sama manusia. Jadi saya setuju bahwa presiden tidak untuk dihina. Saya setuju. Seorang menteri bisa nggak hafal lagu kebangsaan kita. Dan jejak genital itu terus beredar sampai sekarang menjadi catatan hitam buat Roy Suryo waktu dia bikin sensasi di media sosial. Coba saja Roy Suryo kepalanya atau wajahnya diedit pakai gambar panci. Apa dia juga akan tertawa senang? Dihina ya, apalagi presiden. Apa yang dikatakan Hudori betul. Apa itu bukan menghina saja, mengancam
simbol negara. Betul apa yang dikatakan Hudori. Bagi teman-teman tuh yang tersinggung, monggo silahkan nanti kalau dilaporkan biarkan hukum aja yang bicara, nggak apa-apa, kan hidup demokrasi. Saya izin untuk menyampaikan bahwa sekarang ini kalau kita berpendapat, apapun pendapatnya harus didasari oleh alat bukti yang ilmiah dan saintifik. Saya mau